Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Maruli Utauruk Insinyur. Apa kabar? Semoga kita sehat-sehat semua ya, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Masalah pandemi sudah kita lewati dengan baik. Saya sehat, saya rasa Anda juga sehat semua. Oke, kita langsung saja. Kali ini kita akan ngebahas masalah lembur, atau istilah asingnya overtime. Di proyek itu sering orang dalam pekerjaannya terjadi overtime atau lembur. Nah, sekarang kita pengen tahu apakah overtime lembur itu ada strateginya apa enggak? Ya, saya akan beritahukan strategi lembur yang baik, ya, yang tidak bikin rugi. Kadang orang suka di proyek itu main lembar lembur, tapi hitung-hitungannya dia nggak kuat. Dan arti lembur dia, apakah lembur itu menguntungkan, apakah lembur itu merugikan, pasti ada beberapa banyak yang belum tahu, terutama para mandor-mandor, ya. Itu main lembar lembur anak buahnya, pekerjanya, tapi strateginya bagaimana dia tahu apa enggak, untung ruginya seperti apa dia tahu apa enggak. Sama juga di proyek. Di tempat saya bekerja, di mana-mana selalu aja insinyur-insinyur baru, insinyur-insinyur muda, ya, dengan malas bertanya atau mungkin karena sok tahu juga kadang-kadang, ya, saya bukan meng-underestimate, tapi rata-rata mereka seperti itu, ya, main lemburin orang aja, main lemburin pekerjaan aja, tapi nggak tahu strateginya seperti apa, caranya seperti apa. Di sini saya akan kasih tahu cara kita menentukan lembur itu bagaimana supaya dapat menguntungkan, ya, tidak merugikan. Lembur kalau salah Anda bisa rugi, mandor juga bisa rugi, pengusaha juga bisa rugi kalau lemburnya dilakukan secara tidak tepat, ya. Begini, lembur itu atau overtime itu sebenarnya kalau kita bekerja bersama perusahaan asing, atau saya juga punya pengalaman bekerja sama orang dari luar negeri, misalnya saya pernah kerja sama orang Prancis, sama orang Amerika, ya, mereka sangat tidak suka yang dinamakan overtime atau lembur, ya. Ternyata belakangan setelah saya lihat atau saya nilai dan saya alami, terus saya pikir-pikir segala macam, dan saya banyak membaca beberapa literatur. Ternyata lembur itu, ya, bukan harus diambil pada saat sesuka-sukanya, enggak. Tapi ada strateginya. Dan kerugian di lembur itu akan saya terangkan di sini. Nah, saya langsung aja supaya nggak bertele-tele YouTube-nya, supaya durasinya panjang, enggak ya. Ini saya langsung aja ya. Apa kerugian lembur itu? Salah satunya, ya. Ini saya pakai seperti konvensional, seperti biasa, ya, pakai whiteboard. Saya akan jelaskan kalau lembur itu yang Anda bayar itu seperti apa. Oke, ini di sini di koordinat seperti ini model seperti ini, ya, tabel grafik seperti ini. Ini stamina, oke. Ini stamina manusia, dan ini jam, ya. Ya, sumbu X-nya jam, sumbu Y-nya stamina. Oke, ya. Pada saat jam 6 pagi sampai jam 7 itu stamina kita masih di 100%. Ya, stamina kita di 100%. Oke. Kita bekerja jam 8, jam 9, terus makin lama stamina kita makin turun. Oke, makin lama makin turun. Pas di jam 12 kita istirahat, dan sampai jam 1 ini stamina kita stabil. Di situ stamina kita udah 50%, angkanya udah di 50%. Oke, berlanjut lagi terus sampai kita bekerja lagi sampai di jam 5. Di jam 5 stamina kita sudah 0. Stamina kita udah menurun terus sampai jam 5, 0. Kita adakan overtime. Oke, kita overtime, kita
sampai jam 6 istirahat dulu, baru overtime. Ya, lanjut kerja, terus turun. Udah negatif. Tenaga yang negatif inilah yang kita bayar. Ingat, tenaga yang negatif ini, itulah yang kita bayar. Mau kita bayar tenaga yang sudah negatif? Sudah nggak ada, sudah memble. Itu salah satu kelemahan dari kalau kita overtime. Ya, negatif. Ini kita bayar. Dan biaya lemburnya juga lumayan kalau udah overtime. Oke, nah di sini kenapa banyak orang-orang dari asing itu tidak suka lembur? Karena yang dibayar itu tenaga negatif. Oke, nah bagaimana kita mensiasati ini? Kalau memang, oh Pak, kita kan proyeknya proyek kritis. Saya pernah nanganin juga proyek kritis. Ya, gimana Pak cara nanganinnya kalau proyeknya udah terkena deadline apa segala macam? Ya, memang di awalnya berarti sudah ada yang salah kalau bisa kena deadline, batas deadline-nya sudah habis, terus harus terkena jalur kritis supaya dipercepat pekerjaannya, mau harus lembur terus. Di awalnya harus diperbaiki. Tapi untuk strategi selanjutnya pada saat kita memang mau ngambil timing lembur apa enggak, saya akan jelaskan. Ya, ingat ya, lembur itu yang kita bayar adalah tenaga yang sudah negatif. Gitu. Ya. Saya pernah ngerjain proyek kritis waktu itu di PLTA Sahan 3 di Sumatera. Ya. Saya dikasih waktu pekerjaannya 3 bulan untuk membangun gedung bahan peledak. Ada 4 gedung bahan peledak gede-gede, ukurannya rata-rata minimal 20 kali 40 meter persegi. Untuk gedung itu ada 4 sama pagar-pagarnya sekalian segala macam. Nah, di situ memang saya mau nggak mau saya harus mengovertime-kan orang-orang saya. Nah, pada saat saya mengovertime-kan orang-orang saya ngadakan perhitungan ulang. Ya. Yang pertama saya hitung adalah harga material. Harga material saya kira-kira masuk nggak pada saat saya mengovertime-kan tenaga kerja saya. Ternyata pada saat saya buat penawaran ke perusahaan, harga material saya banyak kelebihannya harganya pada saat saya membeli material di lapangan, di lokasi setempat. Jadi masih ada spare banyak. Ingat ya. Nah, pada saat saya hitung lembur, jadi bagaimana pekerjaan yang sebenarnya itu pekerjaan 6 bulan bisa kita kejar 3 bulan. Jadi saya udah cek ulang berapa harga material, semua pasir, koral, batu, pasir, koral, pasir, semua saya cek. Terus apa peralatan yang kita punya? Saya punya truk waktu itu di sana, ada berapa truk? Ada 3 truk, dump truk yang bisa kita pakai. Terus jarak pengambilan material ke lokasi pekerjaan itu jaraknya berapa? Semua saya hitung semua, dan akhirnya saya bisa mengovertime-kan tenaga kerja saya mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu biasa jam 6 sampai jam 8 saya bayar 1 hari, jam 8 sampai jam 10 saya bayar 2 hari. Jadi kalau mereka bekerja dari jam 8 sampai jam 10 malam, saya bayar 3 hari gajinya. Setelah ini saya laksanakan selama 2,5 bulan, pekerjaan saya selesai 100%. Masih ada untung. Itu perhitungannya seperti itu. Ya. Tapi harus jelas-jelas dulu. Perhitungannya harus matang. Ya. Saya masih bisa untung. Dalam tempo 2,5 bulan kami bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dan saya masih untung. Begini, ya. Kenapa yang saya bilang tadi, saya mau review lagi, ini rugi. Kita memang kalau overtime itu banyak ruginya.
Salah satu kerugiannya lagi antara lain adalah, ya, kerugian lain adalah pada saat kita mengovertime-kan tenaga kerja kita, ya, mereka bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ini biasanya. Jam 6 mereka sudah mandi, sudah nyantai, sudah istirahat. Jam 7 mereka udah makan malam. Jam 9 mereka udah tidur. Oke, bangun pagi besoknya jam 5 pagi, sembahyang, segala macam aktivitas. Mereka sudah segar 100%. Tapi pada saat kita overtime, mereka selesai jam 10 malam. Berkemas-kemas apa segala macam, istirahat, mandi apa segala macam, jam 11 malam mereka baru selesai. Dan tidurnya jam 12 malam. Bangun pagi jam 6 atau jam 5. Beda dengan kalau dia tidur jam 9, bangun pagi jam 5, terus tidur jam 12, bangun pagi jam 6 atau jam 5. Kurang tidur. Mereka kurang tidur. Ya. Jadi di sini kelemahannya salah satunya. Tenaga mereka loyo untuk besoknya. Nah, besok tenaga yang loyo itu kita bayar lagi full. Oke. Nah, di sini pada saat saya kemarin tadi yang saya bilang saya mengerjakan proyek itu 2,5 bulan kelar dan saya hitung 3 kali, 3 hari untuk mereka lembur overtime. Saya udah perhitungkan bahwa besoknya kita mulai kerja di jam 9. Saya mundurin gitu, selang-seling, ya. Setelah itu masuk jam 8 pagi lagi untuk jam 9. Jadi pekerjaannya seperti itu, ya. Ini kelemahannya salah satu kalau overtime itu, bahwa istirahat mereka pun jadi kurang, ya. Nah, pada saat proyek-proyek kritis seperti itu untuk perhitungan overtime. Nah, untuk para teman-teman mandor, kalau mau overtime-kan pekerjaan, salah satu syaratnya adalah pekerjaan itu harus selesai pada saat di overtime. Kalau pekerjaannya tidak selesai, Anda prediksi tidak selesai untuk di overtime kan, jangan overtime, kerjakan aja besok. Ya. Tapi kalau pekerjaan itu di overtime selesai, kerjakan. Dan usahakan overtime-nya nggak lebih dari jam 10. Bisa jam 9 lebih baik, atau sampai jam 8 juga oke. Gitu. Karena para tenaga kerja juga, para kuli-kuli kita ini juga, tenaga kerja tukang-tukang kita, mereka juga senang kalau ada overtime. Karena apa? Ada tambahan uang untuk bawa pulang ke rumah. Karena apa? Karena kalau mereka tidak overtime, mereka pulang ke bedeng, mereka pulang terus di tempat mereka. Jadi saya ulangi ya, jadi kenapa tukang itu seneng kalau mau ada overtime juga, karena mereka bisa bawa uang lebih ke rumah, ya, daripada mereka di bedeng atau di tempat mereka menginap, mereka duduk-duduk ngerokok, buang-buang biaya, makan, kadang jajan, ngemil. Jadi lebih baik kalau ada overtime. Nah, cuma kita sebagai orang yang pengusahanya atau mandornya harus pinter-pinter, ya, untuk memberikan overtime-nya. Kapan dia harus overtime, karena itu tadi kalau salah aja dalam melakukan keputusan overtime itu maka bisa jadi kerugian di pihak kita gitu sebagai penanggung jawab proyek, ya. Itu tadi yang saya katakan, jadi harus benar-benar dihitung, terutama mandor, ya. Contohnya begini, contohnya ya, kenapa saya harus bilang harus oke, kalau mau overtime, pekerjaannya harus selesai pada saat di overtime. Kalau nggak selesai di overtime, besok aja. Ini saya bilang, misalnya gini ya, kita biasa orang kalau ngecor itu suka overtime, suka malam ya, gitu. Nah, pada saat pengecoran terjadi, misalnya kita mau ngecor nih, malam mulai ada overtime-nya, kita hitung volume cor-coran yang belum selesai itu ada berapa kubik. Misalnya nih untuk mandor ya, volume cor misalnya nih volume cornya sisanya ada 20 kubik yang mau dicor pakai ready mix, ya, 20 kubik misalnya, 20
20 waduh 20 kubik lah misalnya ya, yang mau dicor. Nah, kita hitung upah ngecor kita yang disetujui ada berapa. Misalnya harga pasaran untuk upah ngecor misalnya 650.000 per kubik. Ya, volume 20 kubik, harganya 650.000 per meter kubik. Kita kaliin ya, berapa dapatnya misalnya. Ya, 13 juta ya misalnya, 13 juta atau berapa? 13 juta lah ya, taruh ya. Oke. Nah, kita hitung ya, dengan tenaga kerja kita ini, kalau kita overtime dan selesai ya, ada sisanya nggak dari 13 juta ini? Kalau ada sisanya, oke, overtime gitu ya, oke, overtime. Jadi kita lihat harga upahnya. Kalau di overtime masih ada sisanya nggak? Kalau masih ada sisanya, hantam. Oke, selesai, besok ada pekerjaan baru lagi yang ada duitnya. Jangan nggak selesai. Kalau nggak selesai, besok ngerjain kerjaan itu lagi. Kerjaan itu udah nggak ada duitnya lagi karena udah kepake sama pada saat kita overtime. Harus selesai pekerjaannya. Jadi salah satunya kalau kita ngerjainnya ngecor ya. Untuk pekerjaan yang lain juga begitu, misalnya pasang bata. Kalau pasang bata ini sisanya berapa meter persegi lagi sisanya. Misalnya pasang bata kita misalnya 40.000 per meter persegi. Ya, ada 120 meter ada 100 meter persegi misalnya. 100 meter persegi. Oke. Jadi harganya 4 juta misalnya. Hari ini tinggal kalau go overtime mungkin tinggal 10 meter persegi. Oke, 10 meter persegi selesai nggak nanti? Kalau di overtime, kalau emang selesai, kita kali dengan upah yang kita overtime kan, ada sisanya nggak dari 4 juta ini? Kalau ada sisanya, overtime kan. Jadi biar besok dapat pekerjaan baru lagi atau pekerjaan yang lain lagi yang ada duitnya. Begitu caranya untuk para mandor ya, yang untuk menghitung overtime ini supaya nggak asal-asalan overtime. Ya, disuruh orang ini overtime, apalagi ada yang saya sering di lapangan, bukan saya bohong-bohong, enggak ya. Saya dulu waktu kerja di Handil tuh ada nama perusahaan yang namanya ada citra-citranya lah. Ya, itu nama perusahaannya ada citra-citranya. Mungkin yang nonton YouTube saya kalau dia ada di sini namanya Rudi. Sama satu lagi siapa tuh? Ya, saya waktu itu sudah bekerja di Tower PLN waktu itu ngerjain itu, saya keluar terus saya kerja di situ untuk pipeline. Ini orang seneng banget katanya namanya lembur, yang namanya Rudi ini. Nggak tahu sih dia insinyur apa nggak, saya nggak tahu lah statusnya apa ya. Waktu itu saya memang orang baru di perusahaan itu. Wah, dengan bangganya kalau kita kerja lembur sampai terkaing-kaing ngomongnya begitu. Dia nggak tahu kalau lembur itu menguntungkan apa nggak, dia nggak tahu. Tapi dengan shocknya, dengan sombongnya, dia bilang dia udah bangga kalau menyuruh orang lembur. Wah, lembur tiap hari lembur. Saya waktu itu udah tahu masalah lembur, masalah overtime. Dalam hati saya nih, ini orang pinter nggak sih? Ngerti nggak sih masalah lembur? Tapi dia dengan bangganya, ini nanti lembur ya. Pada saat pengajuan lembur, kebetulan ownernya itu dari luar negeri, orang Perancis. Oke, PT-nya namanya PT Saipem apa segala macam. Dia lihat, dia coret nggak boleh lembur. Karena dia bilang nggak penting. Untuk apa lembur? Nah, di situ ya. Sebagai engineer muda juga yang bersaing di bawah 5 tahun, laga dan lagunya mungkin selangit. Ini saya kasih tahu Anda ya, belajar dengan baik ya, bahwa tidak sembarangan overtime. Ya, jangan sembarangan melakukan overtime. Ya. Nggak ada hebatnya Anda overtime. Hitung dulu dengan benar. Karena apa? Jangan sampai mandor Anda juga mengalami kerugian. Ya. Kalau dia rugi, pekerjaan jadi macet. Itu repotnya. Itu yang saya alami itu. Banyak kasus seperti itu. Overtime. Ya. Atau nggak enak hati sama kulinya. Mau overtime apa enggak, takutnya nanti nggak apa-apa, nggak usah nggak enak-enakan. Karena kita yang menentukan proyek itu rugi atau untung. Ya, jadi tidak selamanya yang namanya overtime itu menguntungkan. Kalau mau untung, harus dihitung dengan tepat. Harus dihitung dengan akurat, gitu ya. Karena itu tadi yang saya bilang,
bagi mandor dan kita juga sebagai engineer harus bisa menentuin kapan ini dilemburkan atau enggak. Pekerjaan ini kalau saya lemburkan, selesai nggak besok? Kalau nggak selesai jangan. Dilanjutkan besok aja. Ya, mungkin metode ini juga bisa dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, mungkin secara administratif, mungkin ya di perkantoran. Oh, kalau anak buah saya ini ngerjain laporan ini, kira-kira dilemburkan menguntungkan nggak? Karena laporan ini besok harganya sekian, mungkin misalnya. Oh, buat penawaran ini dilemburkan apa enggak? Oh, kalau memang dilemburkan penawaran ini harganya gede nih, begini-gini. Nggak apa-apa dilemburkan, masih bisa untuk menguntungkan. Silahkan. Tapi kalau lembur tidak selesai besok atau tidak selesai nantinya mau dilemburkan, harus dikerjakan lagi besok, stop. Jangan lembur. Atau memang harganya nggak pas, jangan dilemburkan. Oke. Kalau ada proyek-proyek kritis, hitung dengan baik, ya. Dihitung dulu dengan baik penawarannya, ajukan penawarannya kalau itu kita anggap sudah overtime, plus dengan overtime-nya. Seperti itu. Ya. Jadi tidak semua yang namanya overtime itu menguntungkan. Bagi para mandor, ya, jangan sembarangan mengadakan lembur. Setelah bocor mendengar video saya ini, pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai Anda tidak mampu membayar anak buah Anda. Karena prinsipnya, setiap keringat yang jatuh, Anda harus bayar. Tidak boleh Anda melarikan diri dari proyek. Seperti itu. Oke? Ya. Jadi prinsip lembur sudah saya sampaikan di sini. Ya, nggak ada lagi yang kalau memang wah Pak ini harus lembur terus. Gimana? Beda dengan shift-shiftan. Ya. Oh, pakai shift 2 shift, 3 shift, ya, itu fine, nggak masalah. Ya. Tapi kalau memang pekerjaan Anda kita memang orangnya itu aja, terus harus diselesaikan dengan lembur, hitung dulu. Ya. Even Anda sebagai mandor, kalau misalnya owner Anda suruh Anda lembur, Anda paparkan aja perhitungannya. Kalau saya lemburkan Pak, ini nggak selesai besok. Kalau saya lemburkan Pak, ini bisa selesai nanti. Oke, selesai nanti, hitung-hitungannya saya rugi Pak, karena anak buah saya harus saya bayar sekian, ya, untuk lemburnya. Terus pekerjaannya cuma sekian harganya, dikasih tahu aja. Ya, mandor juga berhak punya perhitungan yang akurat. Oke teman-teman, itu aja dulu sementara pertemuan kita akan lanjutkan lagi dengan masalah-masalah yang lain, masalah-masalah yang baru seputar proyek, ya, yang sesuai dengan saya alami, pengalaman saya di lapangan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam sehat, salam NKRI, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Salam buat keluarga.